Minggu 8 Januari 2023. Senang bertemu kembali dengan Anda, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam renungan harian Katolik dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta, bersama saya, Romo Allen. Apa yang Anda lakukan bila Anda diberitahukan mengenai suatu peristiwa yang menggemparkan dan menarik perhatian Anda? Apakah Anda akan diam saja? Tentu saja tidak. Layaknya manusia normal pada umumnya, bila berhadapan dengan kejadian semacam itu, rasa keingintahuan kita pasti akan berkobar-kobar dan meminta untuk dipenuhi. Artinya, kita akan berusaha sesegera mungkin untuk mencari dan menemukan berbagai informasi tentang peristiwa tersebut. Kita tergerak untuk mengumpulkan aneka fakta baru yang sekiranya dapat kita bagikan lagi kepada orang lain. Bahkan, bila peristiwa itu memang sungguh mengganggu pikiran dan juga membuat hati tidak tenang, kita tidak segan untuk mendatangi tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kita bisa berlaku sedemikian nekat seperti itu karena rasa ingin tahu pada dasarnya selalu menggelisahkan hingga membahayakan. Tetapi bila rasa ingin tahu ini dapat terpenuhi, kita akan merasa puas. Curiosity killed the cat, but the satisfaction brought it back. Demikian bunyi pepatah Inggris tentang hal itu. Para saudara dan saudariku yang terkasih, setelah merayakan kelahiran Yesus, kini kita diajak untuk memperingati Hari Raya Penampakan Tuhan, atau yang biasa dikenal dengan nama Epifani atau Teofani. Penetapan hari raya ini memiliki sejarahnya tersendiri. Namun, sejak Paus Pius ke-12 mengadakan reformasi liturgi pada tahun 1955, fokus hari raya ini tertuju pada kunjungan para Majus dari timur ke tempat kelahiran Yesus setelah mengikuti petunjuk bintang. Maka, perikop Injil yang menjadi dasar refleksi kita pada hari ini adalah Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Adapun awal mula dari kunjungan ini didahului oleh pertemuan para Majus dengan Herodes. Selaku penguasa wilayah, Herodes ditanya tentang tempat kelahiran dari raja orang Yahudi. Karena sebagai ahli perbintangan, para Majus itu telah melihat tanda di langit. Bintang yang mereka lihat di timur kini telah menuntun mereka ke tanah Yudea. Dan sebagaimana yang mereka pelajari, bintang itu akan mengantar mereka kepada raja yang baru lahir. Maka didorong oleh rasa ingin tahu yang amat besar atas peristiwa yang menggemparkan ini, mereka mohon informasi tambahan dari Herodes. Mereka amat ingin mengetahui tentang hal ini karena pikiran mereka terus terganggu dan hati mereka juga belum tenang sebelum mereka sendiri menemukan dan memastikan kebenarannya. Atas bantuan para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, Herodes memang bisa menunjukkan tempat kelahiran sang raja yang dimaksud.
Namun sayangnya, di balik informasinya itu, Herodes menyimpan suatu niat yang buruk, yakni jika memang benar bahwa di Bethlehem telah lahir seorang raja Yahudi, ia pun akan segera pergi ke sana. Tetapi tujuan kedatangannya ini bukan untuk menyembah atau memberi persembahan seperti yang dilakukan oleh para Majus. Herodes malah ingin membinasakan raja itu. Mengapa? Sebab Herodes tidak mau disaingi. Herodes berambisi untuk tetap berkuasa. Sehingga usai menemu raja itu, para Majus memutuskan untuk pulang melalui jalan lain agar tidak bertemu Herodes. Rasa ingin tahu mereka kini telah terpuaskan dan boleh dikata mulai berubah menjadi iman. Pulang melalui jalan lain adalah simbol perubahan hidup yang mereka alami karena Tuhan yang tampak telah membuat mereka menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru adalah manusia yang jauh dari keserakahan. Sedangkan Herodes tetap mementingkan egonya sendiri yang kelak akan membinasakannya. Karena itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, kini kita telah menemui Yesus, Tuhan yang tampak itu. Yesus telah menunjukkan kemuliaannya dengan sudi tinggal di antara kita. Lantas, masihkah kini kita ingin hidup dalam dosa layaknya manusia lama? Atau seperti para Majus, kita mau mencari jalan lain yang mengantar kita pulang ke hakikat kita sebagai anak-anak Allah? Tuhan telah tampak untuk memperbarui relasi kita dengannya yang telah rusak. Maka, mari segera bergerak, karena Tuhan kini tidak menjaga jarak. Tuhan memberkati kita sekalian.